Oke, halo, selamat sore semuanya teman-teman Blessed People. Nah, ini saat yang kita tunggu-tunggu nih, Norma. Nah, kita total ini kolam berarti sudah running kurang lebih 8 hari. Ya, total saat ini ada 19 ekor ikan plus 9 tamasaba. 19 ekor koi plus 9 tamasaba. Nah, ini sudah waktunya kita kasih makan nih. Wah, saat yang ditunggu-tunggu. Kalau Norma perhatikan, ikan ini begitu ngelihat ada orang di dekat sini, dia langsung bergerombol di sini nih, perhatiin. Ya kan, karena ini sebetulnya sudah lapar sekali. Dan memang saya mau biasain bahwa nanti spot kasih makannya ini di sekitar sini. Nah, supaya dia ngapalin. Nah, kita tes ya. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Nah, kita tes ya. Kita tes dulu, dikit dulu teman-teman. Tuh. Ya, biar dia mulai berani. Oh, langsung yang ikan-ikan satu warna. Makanya kan saya bilang ikan satu warna atau ikan polos itu sangat wajib sekali di satu kolam. Karena itu sebagai leader. Begitu yang ikan polos naik makan, ikan pola dan yang lain-lain tamasaba ikut naik semua tuh. mancing. Ya, mancing. Dan itulah makanya istilahnya ikan penjina atau ikan leader gitu. Dan ini Kalau ikan tamasaba itu disatuin sama koi enggak? aman. Enggak. Yang penting begini ya teman-teman ya, jangan terlalu kekecilan sih. Kalau tamasabanya terlalu kekecilan banget ya koinya jumbo gede, takutnya ya kalau koinya lapar bisa kemakan. Ya, karena kan koi itu kadang ada kanibalnya. Contohnya saya masukin ikan Sumatera, itu nggak tahu kenapa selalu habis lama-lama. Nah, padahal ikan Sumatera ini kan nggak mungkin masuk ke chamber apa, kita cek bersih semua. Gitu. Nah, ini teman-teman kalau ikan sudah geraknya aktif seperti ini, responnya bagus. Nah, ini udah waktunya kita kasih makan, feeding. Tuh, udah mulai mau kan? Tuh, cara ngelatihnya begini aja. Jadi, kalau kita telaten mau ngasih makannya seperti ini terus, dia pasti akan nurut gitu. Lama-lama dia kalau ada orang di sini, dia pasti tahu, oh mau dikasih makan nih. Gitu. Kalau kita sebar ke semua penjuru kolam, dia nanti akan kebiasaan nyebar kemana-mana. Tapi sekali lagi, ada yang suka seperti saya ini, ada yang suka pakai auto feeder atau disebar, itu bebas juga. Gitu. Nah, memang ada plus minusnya nggak? sebetulnya nggak ada sih. Kalau ini buat untuk apa ya, kenikmatan aja sih. Kalau nggak, kita kalau nyuapin ngasih makan begini kan seru tuh, lihat tuh, ya kan? Tuh. Ya, yang masih kayak begitu masih agak takut tuh. Jadi memang apa ya, ikan koi itu salah satunya seninya itu waktu kita kasih makan begini atau istilahnya itu feeding. Wah, udah lapar-lapar semua ini. Tuh ya, Norma, satu perhatikan nggak? Ikan ini kan berarti dari proses masuk karantina sampai proses pemapanan kolam, berarti sampai 2 minggu loh puasanya. Ya kan? Lihat nih. Jadi jelek nggak? Jadi kurus nggak? Enggak. Jadi ya ikan bagus ya bagus gitu loh. Jadi kalau karakternya, ya sekali lagi ada harga, ada rupa juga gitu loh. Makanya kalau ikan kita mau kita kasih makan hamburger atau steak pun kalau memang kurang bagus ya kurang bagus. Gitu. Nah, ini sehat semua. Kalau makanan impor, ada kan bro? Ada, ini kebetulan import semua. Kita nanti next akan bahas pakan-pakan import apa yang kita rekomendasi. Sebetulnya begini sih, saya ini sebetulnya sampai sekarang kan memang kita ini belum terima endorse. Kemarin ada beberapa merek pakan dan ada beberapa manggot juga mau endorse ke kita gitu. Cuman saya terus terang masih bingung, Norma. Karena maksud saya begini, saya ini hanya mau memakai yang saya cocok pakannya. Kadang ada beberapa merek pakan yang saya nggak bilang jelek, tapi memang saya aplikasikan buat air maupun buat ikannya itu saya kurang suka. Itu pengaruh juga? Pengaruh banget ya. Jadi maksudnya begini, memang faktor utamanya selalu saya bahas kan faktor bahan ikannya. Tapi kalau pakannya mendukung dan airnya lebih bagus, otomatis ikannya makin bagus juga gitu. Nah, memang ada 2 merek pakan yang saya udah konsumsi sangat cocok dan rutin sekali. Tapi kemungkinan salah satu pakan nanti yang mungkin kita akan di-endorse. Gitu. Nah, masalah endorse-nya berapa kita lagi bicara lah. Yang penting saya sih nggak terlalu buka harga yang tinggi-tinggi. Yang penting kita sama-sama dapat benefit lah seperti itu, Norma. Nah, nanti merek pakannya kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, yang penting kali ini saya pengen liatin. Ini pun nggak banyak-banyak, Norma. Saya hanya kasih 1 mangkok. 1 mangkok ini kira-kira berapa on ya? 5 on? Lebih ya? Ada dong 5 on dong. Ini kan mangkoknya cukup besar. Nah, ini kombinasinya color sama high fruit. Saya campur. Sehari kalau nanti sudah makan normal 3 kali aja. 3 kali berarti 3 mangkok ini doang. Untuk ikan segede-gede ini dan sebanyak ini. Pak, nggak kurus Pak ikannya? Ya lihat sendiri. Gitu. Nyatanya secara anatomi ini dibilang kalau orang yang ngerti kualitas koi ya, stud body anatominya ini di sini pilihan semua. Padahal dari 19 ekor ini yang jantan 17, yang female cuma 2 loh ini.
Ini 17 ekor jantan semua loh, ini jangan salah loh. Makanya kalau ada yang bilang ikan jantan takut nggak bisa gemuk, takut nggak bisa gede, kurus, ya sekali lagi memang tidak semuanya. Ya sekarang jantan sama begitu itu nggak sih? Maksudnya porsi makannya itu beda-beda? enggak sih, hampir sama sih. Cuman sekarang ini kalau customer nggak tahu ya, kalau mungkin teman-teman Blast people atau penghobi lain, customer Blast saat ini lagi sukanya ikan male tapi yang bodinya female. Karena beberapa pengalaman kemarin ikan female begitu jumbo 70 up, tahun ketiga, tahun keempat, banyak yang gendong telur, perutnya bengkok, ada yang kena tumor, ada yang tiba-tiba mati. Gitu. Karena memang resiko sekali sih kalau kita nggak bisa. Nah kebetulan bukan kita nggak mau bantu, kita ini kebetulan juga kurang pengalaman di sana Norma. Iya, jadinya makanya kalau Norma perhatiin kan begitu saya punya ikan gendong telur itu langsung biasanya saya jual cepet-cepet atau bahkan saya lelang gitu loh. Biar nanti teman-teman yang bisa breeding, yang teman-teman bisa ternak, yang mengolah gitu loh. Kalau kita memang fokusnya pembesaran dan apa namanya dan trading aja. Tuh asik ya. Jadi inilah ciri-ciri kolam ikan koi yang sudah siap makan. Dan meskipun ini saya tambahin 1 mangkok pun saya yakin habis lah pasti. Tapi ya ingat sekali lagi bertahap. Supaya proses pembentukan filter ini juga berjalan dengan semestinya. Gitu. Yang paling penting adalah pastikan porsi makannya ini pas, jumlah populasinya juga pas, dan merek pakannya pilihlah yang sesuai dengan kemampuan dan kriteria masing-masing. Gitu. Yang penting kalau saya pakan tuh nomor 1 begini, buat air nggak kotor dulu, itu paling penting. Jadi ada beberapa pakan yang begitu saya taruh di air, dia langsung berminyak airnya, itu saya nggak suka. Oh, berarti yang kayak di atas gitu ya? Itu floating ya, minyaknya itu pakan kan ada 2, ada floating, ada sinking. Tapi memang saya rata-rata pakainya yang floating, karena memang floating itu saya bisa menikmati ikannya naik ke atas. Kan ikan koi ada yang jatuh ke bawah ya, itu namanya sinking gitu ya. Nah salah satu seni koi ini kan dia naik ke atas, kalau ikannya di bawah terus kan nggak seru Norma gitu kan. Makanya tuh lihat ya, dan Norma lihat kolam yang bener sisut lagi nih, dasar kolamnya nih ini kedalaman 1,2. habis makan kirang lebih tadi 1 mangkok ini 5 on lebih. Ada nggak sisa kotoran di bawah nih? Nggak ada kan. Nah itulah kalau kita nggak, maksudnya gini, kadang ada beberapa kolam koi yang saya lihat begitu dikasih makan ikannya buang kotorannya nggak bisa bersih di kolam gitu. Nah itu ada yang salah tuh biasanya gitu. Nah tapi kan memang kita selalu bilang bahwa memang kalau kita buat kolam ya standar kita seperti ini, sehingga ikan koi dikasih makan, ikan koi untuk pertumbuhannya, untuk kesehatannya dalam jangka panjang itu sangat digaransi bagus sekali. Jadi yang kotoran di bawah ntar kesedotnya di bottom drain ya, kotoran melayang di skimmer ya, tuh skimmernya dibuka ya, tuh sedotannya kencang sekali kan ya. Nah ini kotoran-kotoran melayang, sisa-sisa kotoran yang melayang, serat-serat atau kotoran-kotoran yang hard akan kesedot di sini semua gitu. Yang di bawah kesedot di bottom drain. Bottom drain ada 3 titik, kita kan pernah bahas di video yang standar kolam koi yang benar kan. Kebetulan kan kolam ini saya bahas di sana juga. Nah teman-teman bisa buka lah di list video kami, ada kok lengkap. Sebetulnya sih hampir semua case-case koi dan edukasi-edukasi udah pernah saya buatin sih. Cuman terkadang ada tambahan ini, ada update ini, saya pun sampai sekarang juga masih terus belajar Norma dan teman-teman. Jadi ya intinya sih enjoy aja, nikmatin aja. Yang penting kita benar-benar merawat dengan kasih sayang, kasih yang terbaik. Saya yakin ikan koinya pun pasti secara kesehatan, secara pertumbuhan akan bagus juga. Gitu. Nah, air terjun itu juga lihat tuh, sudah mulai berlumut Norma. Ya, itu malah makin mecer, jangan lumutnya dibersihin. Ya, kesan alaminya kan makin kelihatan bagus tuh. Cuman bongsainya ada beberapa yang hilang itu mati karena kering. Jadi memang kemarin Semarang sempat panasnya ekstrim sekali. Sampai beberapa pohon bonsai kita mati, ya kita lagi treatment lagi. Nah, ini bonsai pun ini saya lagi belajar nih. Salah satunya tadi kan, makanya kan kita ini intinya belajar dulu, udah tahu baru kita berani jual ataupun dealer. Nah, yang kepengen bikin kolam, kabar baiknya per akhir Mei ini kita udah buka lagi. Ya ini kemarin 7 kolam, gila ampun dah. Jakarta, Tegal, Pekalongan, Cirebon, sama Malang, Kendal, tuh kan. Nah ini udah beres. Ini kemarin ada customer baru di Magelang kita buat. Di Semarang ada 2 orang yang lagi nego juga. Ya intinya sih sekarang udah mulai kita bisa senggang lagi ya. Jakarta ada baru tapi udah mulai proses juga. Jadi yang intinya kemarin memang sempat ada yang minta untuk secepatnya, tapi saya memang ngomong paling enggak akhir Mei. Dan memang ini kemarin orang saya laporan udah mulai beres. Jadi setelah ini Aan pun bisa mulai gabung ngevlog bareng kita lagi. Wah, tuh lihat tuh ya, habis makan nggak ada butek-buteknya sama sekali, nggak ada kotoran yang mengendap baik di bawah maupun di permukaan kolam. Inilah yang saya bilang berarti sistem kolam kita ini benar seperti itu. Ya semoga teman-teman mungkin yang belum punya kolam koi, misalkan nggak bikin sama kita pun,
minimal standarnya seperti yang pernah kita edukasiin, seperti itu. Treatment-treatment, tahapan-tahapan masukin ikan dan ngasih makannya pun bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke ya. Sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi yang sudah terus mendukung channel kami. Dukung terus, like, comment, subscribe, dan share. Dan semoga channel kami bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.